ingin sharing kepada Anda sepenggal kisah cerita dari sahabat saya yang dia ngalamin sendiri pengalaman ini. Yang ketika pertama kali ada seorang kliennya yang datang. Dia kena di physical abuse ya, jadi dipukulin sama pasangannya, sama si pasangannya ini dipukulin habis-habisan dan dia datang. Terus teman saya ini bantuin si orang ini supaya dia bisa lebih tenang, lebih damai hatinya. Terus jadi dia punya jalan-jalan yang solutif yang disarankan untuk bisa memperbaiki hubungannya. Lalu dia datang lagi dan nggak lama itu pas dia hadir lagi itu kejadiannya sama, habis dipukulin lagi. Nah, teman saya ya fokusnya untuk ngebantuin dia karena bagaimanapun juga hubungan ini kan perlu banget untuk bisa dipertahankan gitu ya. Namanya juga udah jadi suami istri gitu. Nah, jadi benar-benar dibantu banget gitu. Dan orang ini merasa lebih tenang lagi, dia pulang lagi. Dan yang ketiga kalinya masih sama ternyata. Nggak ada perubahan dari pihak pasangannya. Masih dipukulin habis-habisan. Dan eh, yang ketiga dia udah sambil katanya sedih banget, nangis-nangis apa segala macam. Dicoba tenangkan lagi. Dan akhirnya untuk jangka waktu yang lama dia nggak datang lagi gitu ya. Sampai suatu saat yang datang ternyata mamanya ke tempatnya teman saya ini. Dan ternyata mamanya ngabarin kalau si anak ini udah meninggal. Udah nggak ada. Teman saya terpukul sekali dan merasa sedih. Terkadang dia bergerak dari sebuah keharusan bahwa sebuah media pernikahan itu adalah sesuatu yang sakral yang tidak boleh terpisahkan sama sekali seumur hidupnya. Sehingga apapun yang terjadi harus diperjuangkan. Karena apa yang dipersatukan sama Tuhan itu nggak boleh dipisah-pisahkan menurut dia. Nah, hal ini tentu saja benar. Namun di satu sisi, dikala kita bergerak dari sebuah keharusan seperti itu juga, kita perlu melihat terkadang apa yang paling bijaksana dalam mengambil keputusan. Mungkin terkadang ada orang-orang yang terdorong untuk mengambil keputusan sehingga mereka menikah. Ada juga mungkin yang waktu itu belum memikirkan jangka panjang. Ada yang lucu juga saya pernah ngalamin, katanya gini, saya ngefans banget sama film-film drama dan saya selalu percaya tentang cinta sejati itu ada. Akhirnya saya jadi menikah dengan pasangan pertama saya dan kebetulan nggak cocok sampai harusnya akhirnya saya berpisah gitu. Nah, jadi terkadang kita bergerak dari energi yang mengharuskan kita untuk mengambil keputusan secara terburu-buru. Ada teman saya yang juga jomblonya sudah terlalu lama kata dia. Jadi mau buru-buru menikah. Akhirnya apa yang terjadi? Mamanya sudah nanyain terus, tetangganya nanyain terus, kapan lu nikah? Kapan lu nikah? Kok lu sendirian, lu jomblo gini. Akhirnya dia memutuskan untuk menikah berdasarkan dari dorongan orang-orang di sekelilingnya. Akhirnya tidak bahagia dan akhirnya berpisah juga. Nah, tapi perpisahan itu terkadang juga suatu hal yang sebenarnya saya sangat-sangat sayangkan sekali gitu ya. Karena kalau bisa menurut saya pernikahan itu ya jangan sampai berpisah kecuali memang udah yang kayak tadi itu ya. Ya benar-benar kayak udah abusive sekali sampai dipukulin apa segala macam, terus udah benar-benar kayak nggak ada harapan lagi. Ya mungkin itu sebuah solusi yang juga solutif. Ada seorang sahabat saya juga yang waktu kemarin ini lagi corona, suaminya tuh pergi terus keluyuran minum-minum gitu ya. Akhirnya ya dia putuskan juga untuk menjauh gitu ya karena memang gaya hidupnya nggak baik, terus juga memang udah dikasih kesempatan berkali-kali tidak berubah juga. Ya akhirnya dia mengambil keputusan. Dan kalau buat saya orang-orang yang seperti ini adalah orang yang saya hormati juga. Karena walaupun saya yang menjunjung tinggi sebuah pernikahan adalah hal yang juga sebisa mungkin untuk dipertahankan. Makanya saya bilang, kalau nikah tolong jangan buru-buru, kasih space buat kita saling mengenal dulu. Karena orang yang saling mengenal akan lebih berpotensi untuk bisa melewati semuanya dengan lebih baik. Karena udah tahu gitu ya, baik buruk benar salahnya. Dan jangan takut untuk misalkan uh,
break up, misalnya lagi pacaran ya putus nggak apa-apa gitu. Kalau misalkan memang itu nggak cocok buat kita ya pisah baik-baik, it's okay. Walaupun misalkan udah bertahun-tahun pacaran ya bubar dulu aja, nggak masalah kok gitu. Daripada dibandingkan memaksakan dengan sesuatu keadaan yang memang kalau bertolak belakang banget ya lebih baik jangan gitu. Karena apa? Ujungnya ya lebih banyak penyesalannya mungkin karena ya udah di label, apalagi kalau udah punya anak gitu ya, bawa momongan terus mereka harus berpisah, ya itu akan devastating juga buat anaknya gitu kan. Jadi eh, makanya perlu untuk benar-benar punya fondasi yang kuat sekali dalam sebuah pernikahan. Minimal kedua pihak mau saling bertumbuh, mau saling dibentuk. Itu yang salah satu yang menurut saya paling penting sekali. Kalau misalkan ada perbedaan tapi dua-duanya mau saling membentuk diri, mau saling membenahi diri, segala sesuatu masih bisa dicari jalan keluarnya. Tapi kalau udah ngebatu gitu ya, nggak mau ngambil tindakan, ya bisa aja sih energetically dirapihin, dibersihin gitu ya. Saya banyak bantuin juga yang energinya nyangkut bawah sadarnya gitu ya, terus nggak mau ngambil keputusan, dibantu lepas-lepaskan, abis itu jadi lebih ringan, lebih tenang, ya akhirnya bisa diusahakan sesuatu sama si pasangannya ini. Tapi dibalik dari semua itu, mendingan sih kalau masih pacaran, saran saya ya udahlah, nggak usah dipaksakan gitu. Kita masih bisa cari alternatif lain istilahnya. Ya kan masih banyak lagi gitu ya yang bisa istilahnya dicoba pendekatan dulu gitu ya. Apakah memang cocok atau enggak gitu. Karena balik lagi pernikahan itu bukan cuma pas nikahnya doang. Banyak orang yang kayak berasa pas udah akad nikah, udah married, itu kayaknya udah cukup gitu. Tapi nggak di situ kan, panjang loh gila. Seumur hidup kita bisa barengan terus gitu ya. Kalau kalau misalkan memang dari awal aja udah mungkin gonjang-ganjing segala macem, nggak ada penyelesaiannya, terus nggak mau usaha, ya mendingan sih cari alternatif lain aja. Nah, bagaimana kalau misalkan yang sudah barengan? Ya pastikan Anda untuk benar-benar mencoba untuk mengubah diri kita sendiri dulu. Karena kalau kita mau ngubahin pasangan kita, nggak akan pernah bi nggak juga sih ya. Ya susah lah, challenging gitu ya. Maksudnya menantang karena kan Tuhan aja tidak mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubahnya sendiri. Jadi kalau misalkan mereka mau mengubah mm, keadaan mereka, ya itu pilihan mereka. Tapi kalau enggak ya kita nggak bisa ngubahin keadaan mereka. Nah, jadi mereka ya bergerak dari sebuah apa ya, ya pilihan mereka sendiri. Kalau mereka terus seperti itu ya itu pilihan mereka. Kalau kita memaksakan diri pengen mengubahkan mereka, yang ada adalah capek gitu. Jadi pastikan untuk kita benar-benar mengubah diri kita sendiri. Ya, tapi juga kita perlu untuk ngelihat rambu-rambunya, ingat. Jangan sampai kejadian yang seperti teman itu ya. Kalau misalkan udah begitu abusive, ya mungkin memang apalagi di masa corona gini ya. Kemarin kan dapat laporan dari Kementerian Wanita dan Anak-anak ya, perlindungan itu apa sih itu namanya lupa. Itulah pokoknya tinggal di search aja di Google. Nah, itu memang peningkatan sementara lagi kekerasan dalam rumah tangga itu meningkat sangat luar biasa sekali di masa corona ini, terutama ke anak ya. Karena banyak orang tua yang mungkin stres, tertekan, ya akhirnya jadi mereka ya nggak bisa nahan gitu ya. Terus tingkat perceraian semasa ini sangat-sangat luar biasa sekali, ekstrim. Apalagi semenjak coronavirus, banyak orang yang kena masalah perekonomian, ya ini sangat berdampak sekali dalam kehidupan. Nah, jadi salah satu yang perlu juga dibutuhkan adalah fondasi keuangan yang kuat dalam sebuah pernikahan. Dan itu perlu diobrolin banget deh di awal ya. Jadi makanya zaman sekarang kebutuhan jujur banyak sekali ya. Kalau misalkan memang belum siap buat menikah, nggak apa-apa untuk menunda dulu. Apalagi di masa corona begini kan. Gitu. Intinya segala hal jangan dilakukan dengan terburu-buru. Gunakan kebijaksanaan sehingga ketika mengambil keputusan semuanya benar-benar yang terbaik untuk di masa sekarang dan juga jangka panjang. Kayak gitu. Obrolan hari ini berat banget kayaknya. Tapi semoga Anda dapat sesuatu pembelajaran ya. Intinya adalah bijaksana dalam bertindak, jangan sampai terburu-buru, jangan bergerak dari energi keharusan. Sehingga kita bisa bijaksana dalam menentukan. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.